Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang division word problem atau soal cerita tentang pembagian. Nah, kita langsung masuk pada contoh soalnya. Nah, saya bacakan. A room contains 144 seats. The seats are arranged in 12 lines equally. How many seats are there in each row? Sebuah ruangan itu memuat 144 kursi. Kursi-kursi itu diletakkan dalam 12 baris sama banyak. Berapa banyak kursi setiap baris? Nah, anak-anak ketika menjawab soal cerita atau word problem seperti ini, kita harus menuliskan ini ada 4 item ini ya. Ada 4 aspek. Yang pertama given, find, solve, and show ya. Jadi given itu diketahui. Nah, kita bisa menuliskan angka-angka yang sudah diketahui di dalam soal. Kemudian find, kita diminta untuk mencari apa. Kemudian solve itu menyelesaikannya dengan cara apa. Misalnya pembagian ya operasi pembagian, perkalian, atau penjumlahan, atau subtraction, pengurangan, atau bahkan campuran, atomic operation ya. Itu di solve. Nah, kemudian show itu adalah kesimpulan, conclusionnya ya, kesimpulannya. Jadi ketika kita sudah menemukan jawabannya, nah nanti disimpulkan. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Nah, sekarang kita akan menuliskan givennya dulu, diketahui. Nah, ketika menuliskan given, kita lihat di dalam soal. Nah, kalimat demi kalimat, pokoknya yang ada angkanya kita lihat dulu ya. Nah, a room contains 144 seats. Sebuah ruangan memuat 144 kursi. Nah, kita bisa tulis seperti ini. A room 144 seats. Bisa disingkat seperti ini atau terserah anak-anak, atau bahkan bisa ditulis semua tapi terlalu panjang, bisa diperpendek seperti ini ya. Room equals 144 seats, misalnya seperti ini. Nah, pokoknya yang ada angkanya dimasukkan di sini, angka yang pertama. Kemudian kita lihat di soal lagi yang ada angkanya. Nah, yang ini ya, kalimat yang kedua. The seats are arranged in 12 lines equally ya. Kursi-kursi akan diletakkan dalam 12 baris yang sama banyak. Oh, berarti akan di 144 itu akan disusun dalam 12 baris sama banyak. Nah, kita bisa ditulis seperti ini ya, arrange in 12 lines. Nah, kemudian angka-angka sudah masuk semua di dalam soal. Sudah ada 144, ada angka 12 sudah. Kemudian kita masuk di find. Nah, find ini kita diminta untuk mencari apa ya. Untuk menuliskan find ini kita bisa lihat di soal yang kalimatannya. Kalimatannya berarti yang diakhiri dengan tanda tanya. Nah, yang ini ya. How many seats are there in each row? Nah, kita bisa tulis semuanya persis dengan soalnya. Kita taruh di find sini. Nah, how many seats are there in each row? Berapa banyak kursi di setiap baris? Nah, jadi bisa dalam bentuk pertanyaan seperti ini ya. Nah, itu untuk find, bisa ditulis sama seperti dengan soalnya. Kemudian sekarang kita masuk solve ya, penyelesaiannya atau jawab. Penyelesaiannya berarti ada angka 144, ada angka 12. Nah, kalau kita lihat, kita harus membayangkan dulu di sebuah ruangan ada 144 kursi. Kemudian akan disusun, diletakkan dalam 12 baris. Oh, berarti apakah operasinya itu dikali, dibagi, ditambah, atau dikurangi, atau campuran. Nah, seperti itu kita harus analisis dulu dalam soal. Nah, karena ini judulnya adalah division word problem, ya berarti sudah
pasti pembagian. Tetapi nanti kalau tidak ada judulnya kan bisa itu operasinya bisa perkalian, bisa pembagian, bisa pengurangan, kemudian bisa addition atau penjumlahan ya. Nah, kalau di sini kalau kita analisis di dalam satu ruangan itu ada 144 kursi, kemudian akan disusun. Oh, berarti disusun jadi 12 baris. Oh, berarti dibagi. Nanti setiap barisnya ada berapa. Nah, kita kalau sudah ketemu seperti itu, nah kita tuliskan di sini ya. 144 dibagi 12. Nah, hasilnya anak-anak bisa hitung menggunakan cara bersusun yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. 144 dibagi 12, 144 divided by 12 equal 12. Nah, setelah ketemu seperti ini, nah kan sudah selesai nih. Nah, kita akan simpulkan. So, jadi nah ketika kita menyimpulkan di sini, kita lihat pertanyaannya tadi ya, how many seats are there in each row. Berarti kita ambil kata-katanya dari yang ditanyakan tadi. Berarti so there are 12 seats in each row. Nah, yang ditanyakan berapa banyak kursi di setiap baris. Oh, berarti there are kan ada 12 kursi di setiap baris. So there are 12 seats in each row. Nah, how many-nya hilang ya. Kemudian there are-nya ditaruh di depan. Kemudian jawabannya terus dilanjutkan kata-kata setelahnya. Nah, itu ya. Jadi ada given, ada find, ada solve, kemudian ada kesimpulan. So bla 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 bla. Nah, itu. Kemudian contoh berikutnya nih. Nah, there are 8 city transport vehicle with the same number of passengers. The total passenger are 120 people. How many passenger are there in each city transport vehicle? Nah, ada 8 angkutan kota berisi penumpang dengan jumlah yang sama. Same number of passenger. Seluruh penumpang berjumlah 120 orang. Berapa isi penumpang setiap angkutan kota? Nah, sama. Ada 4 item yang harus kita tulis. Ada given, find, solve, and show. Nah, sekarang given dulu. Nah, kita lihat di soal yang ada angka-angkanya. Nah, ya, ada angka-angkanya. Ada angka 8, ada angka 120. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, there are 8 city transport vehicle with the same number of passenger. Nah, kita bisa tulis 8 vehicle ya, 8 kendaraan gitu aja. Atau mau tulis semua juga enggak masalah, tapi terlalu panjang ya. Atau diperpendek lagi, tidak harus sama persis dengan punya saya. Nah, angka yang pertama sudah tertulis, kemudian angka berikutnya. Nah, the total passenger are 120 people. Nah, berarti 120 harus masuk di given ini ya. Nah, total passenger equal 120. Nah, jumlah penumpang seluruhnya ada 120. Nah, itu sudah angka-angka yang ada di soal sudah masuk semua. Ada angka 8, ada angka 120. Nah, kemudian kita masuk di aspek berikutnya, yaitu find. Find tinggal kita tulis sama persis dengan soal yang berupa kalimat tanya di situ ya, yang ada tanda tanyanya. Nah, how many passenger are there in each city transport vehicle? Nah, kita tuliskan sama persis. Nah, mudah ya. Kemudian aspek berikutnya solve. Nah, solve ini kita analisis lagi ya. Ada angka 120, ada angka 8. Nah, ada 8 angkutan kota berisi penumpang dengan jumlah yang sama. Jadi ada 8 angkutan kota. Nah, kita bisa gambar. Kalau kita bingung, kita gambar ya. Untuk apa? Supaya lebih
jelas. Nah, kita bisa gambar di kertas coret-coret gitu kan. Kemudian seluruh penumpang ada 120 orang. Nah, semua orang ada 120. Di situ ada 8 angkutan kota. Yang ditanyakan berapa isi penumpang setiap angkutan kota. Oh, berarti operasinya dibagi ya, division. Berarti kita tulis ya 120 dibagi 8 ya. 120 divided by 8 equal 15. Nah, kita bisa hitung menggunakan cara apa? Cara bersusun. Atau di solve ini menggunakan cara bersusun langsung di sebelahnya juga tidak masalah. Ya, nah, kalau sudah ketemu jawabannya, ketemu 15, nah kita tinggal tulis di kesimpulan. Jadi, nah kita lihat lagi nih pertanyaannya apa ya. Pertanyaannya adalah how many passenger are there in each city transport vehicle. Nah, berarti yang ditanyakan kan berapa penumpang yang ada di setiap angkutan. Nah, itu kan. Nah, berarti ada 15 itu, berarti there are 15 passenger. Terus dilanjutkan in each city transport vehicle. Nah, mudah ya. Nah, jadi kita lihat di soalnya ya. Kalau given itu angka-angkanya harus tertulis semua di situ. Kalau ada angka di soal harus ditulis. Nah, ini bisa 2. Nah, di sini kan angkanya ada 2, berarti strip. Nah, kalau di soal angkanya ada 3 ya kita tulis 3 strip. Nah, kemudian kalau find tinggal ditulis sama persis dengan apa? Soal yang berupa kalimat tanya. Kemudian kalau solve, nah, kita harus menganalisis, melihat apakah itu dibagi atau diapakan. Nah, kemudian hitung-hitungannya juga di situ. Kemudian show-nya kesimpulannya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang anak-anak juga latihan. Nah, nanti terlampir ada di PDF di Google Classroom ya. Kerjakan dengan baik seperti contoh berikut. Ada given, find, solve, kemudian ada kesimpulannya. Ya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.